warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aya nih, TV Salon di acara Obrolan Dia Tim episode 7. Kali ini akan mengangkat tentang musik keroncong, tentunya keroncong Betawi dan musik keroncong lainnya yang dibilang musik old atau musik dulu, tapi enggak lah, proper lah buat musik sekarang. Oke, gue bersama pakar-pakar keroncong hari ini nih. Ada Bapak Haji Mutar dan Bapak Kasudin Berkas Kasudin Kebudayaan. Oke, gimana keseruannya? Gue langsung mau mainin aja. Yuk, ikutin gue ya. Ayo. Sungguh cantik manis, hatiku tertawan, wajahnya ayu rupawan, sayang bagai bulan di kayangan, nun jauh di balik awan. Gayanya yang manja selalu dipuja, rambutnya ikal berderai, sayang membikin hati pemuda terkenang selalu padanya. Siapakah gerangan dirinya yang selalu datang menggoda? Dalam mimpi ia datang menjelma, tapi hanya selayang pandang, dia pun segera menghilang. Ah, tapi sayang, hanya selayang pandang, dia pun segera menghilang, sayang, dari pandangan mataku, membikin hatiku rindu. Siapakah gerangan dirinya yang selalu datang menggoda? Dalam mimpi ia datang menjelma, tapi hanya selayang pandang, dia pun segera menghilang. Ah, tapi sayang, hanya selayang pandang, dia pun segera menghilang, sayang, dari pandangan mataku, membikin hatiku rindu, membikin hatiku rindu, membikin hatiku rindu. Nah, tadi udah denger kan gimana keseruannya bermain keroncong bersama saya dan Pak Haji Mutar, Pak Kasudin. Sekarang gini aja Sobat Jatim, kita langsung tanya-tanya aja ya ke kami berdua nih, bagaimana itu musik keroncong dan dari sejarah dan peraturan-peraturan yang
yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Yang saya ingin pertanyakan pertama nih buat Pak Kasudin nih, ini tugasnya apa sih Pak Kasudin dari kebudayaan nih terkait keroncong ini seperti apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkah Sadaya selaku Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur. Nah, seperti yang tadi Bang Siwi tanyain, apa sih sebenarnya tugas Dinas Kebudayaan itu ya, atau Sudin Kebudayaan? Bahwa berdasarkan Pergub nomor 149 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebudayaan bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan pada sub urusan kebudayaan, kesenian tradisional, terus ada sejarah, cagar budaya, dan permusiuman. Keroncong ini masuk di kesenian tradisional. Jadi keroncong ini termasuk dari masuk kesenian tradisional seperti gambang kromong ataupun yang sebagainya gitu. Iya, betul. Jadi upayanya apa nih Pak Presiden itu selama ini upaya yang akan diupayakan dari Sudin? Upaya yang kami lakukan untuk pelestarian kebudayaan ini, dalam hal ini keroncong, ya dalam beberapa tahun ke belakang memang kita sudah melakukan pendataan dan pembinaan kepada sanggar-sanggar yang ada. Di dalam catatan kami di Sudin Kebudayaan bahwa jumlah sanggar keroncong yang ada di Jakarta Timur ini ada 3. Ini secara online, tapi mungkin yang daftar atau yang baru 3, tapi mungkin ada kemungkinan lagi bahwa di luar itu masih banyak. Gitu. Ya mungkin nanti Babe Yoyo Muhtar lebih paham lah ada berapa sanggar sih sebenarnya di Jakarta Timur gitu. Jadi harapannya juga seperti apa sih Pak terkait musik keroncong yang ada di Jakarta Timur? Harapannya bahwa ke depan musik keroncong ini jangan dianggap cuma sekedar musiknya orang tua. Karena seperti kita tahu bahwa musik keroncong ini sebenarnya bisa menyesuaikan dengan genre atau aransemen yang bisa kita kolaborasikan dengan musik lain ya Be ya. Gitu. Karena kita dulu pernah dengar ada penyanyi kita Indonesia namanya Bondan Prakoso dengan kolaborasi dengan grup Fade to Black ya kalau nggak salah, dia menciptakan lagu Keroncong Protokol di mana mengkolaborasikan musik keroncong dengan musik rap. Jadi seiring perkembangan zaman, saya rasa musik keroncong ini bisalah kita tingkatkan lagi dan juga kita upayakan bahwa generasi muda bisa mengikuti atau bisa mendalami musik keroncong ini. Nah, untuk Babe sendiri nih, ini sejak kapan berdirinya nih musik Orkes Bazar Jakarta di Jakarta Timur nih? Kita mau tahu juga dong sejarahnya kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Siwi, Pak Kasudin yang saya hormati, semua pemirsa yang mendengarkan acara ini. Kalau kita bicara masalah kapan mulainya berdirinya Orkes Keroncong Bandar Jakarta, tentunya ada riwayatnya. Jadi nggak ujuk-ujuk kalau kata orang Betawi bilangnya, ujuk-ujuk langsung jadi. Jadi ada satu proses bahwa ada satu keinginan ketika saya sendiri sebagai orang Betawi, saya orang Jakarta Timur asli, selain di Betawi di Jakarta Timur, yang memang merasakan bahwa keroncong itu adalah musik yang memang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Kenapa begitu? Oleh karena musik yang berkembang ketika di zaman penjajahan maupun di dalam perkembangan prakemerdekaan, itu yang ada adalah musik keroncong, musik gambus dan orkes Melayu. Nah, keinginan saya ketika kepingin membuat satu orkes Bandar Jakarta ini adalah ingin ikut melestarikan. Kalau soal berdirinya tuh sebenarnya keinginan saya tuh dari mulai saya lahir juga pengennya udah berdiriin orkes keroncong ya. Karena apa? Karena memang keroncong ini merupakan satu cikal bakal bagaimana Indonesia merdeka, bagaimana Indonesia bisa seperti sekarang ini, oleh karena dorongan lagu keroncong yang dikarang oleh Ismail Marzuki. Nah, untuk itulah makanya Bandar Jakarta ini berdiri ya. Ketika kita mulai dewasa, kalau anak-anak mungkin jadi keroncong, ya kan? Tapi saya belajar, kita belajar keroncongnya juga mulai dari musik muda. Karena apa? Karena dulu orang tua-tua itu cuma mendengarkan lagu itu, terutama di Betawi Tengah ya.
Sebab Betawi itu ada Betawi pesisir, ada Betawi tengah, ada Betawi pinggir, ada Betawi udik. Dilihat dari sisi bahasanya. Nah, ini perkembangan keroncong ini di Betawi tengah. Yang dulu memang dipakai oleh peranakan-peranakan Cina dan peranakan Belanda. Gitu loh. Jadi mereka itu sebelum kita mengenal masuk ke dalam musik keroncong itu, mereka juga suka. Karena 350 tahun Belanda menjajah, 3,5 tahun Jepang menjajah kita. Jadi itu ada satu yang namanya revolusi keroncong. Nah, revolusi keroncong diawali tahun 30. Yang sekarang kita pakai tuh alatnya ada 7. Nah, dari situlah kemungkinan karena ketika waktu saya udah mulai dewasa itu kita ngelihat PRJ waktu itu, Pekan Raya Jakarta. Dan saya mulai melatihan keroncong dari umur 12 tahun. Dari zaman Jakarta Timur masih hutan nih, Pak Sudin. Masih kita sono rawa di sini sawah. Tapi yang didengar dulu lagu-lagu itu orang di radio tuh cuma lagu keroncong dan lagu apa namanya Melayu. Dan radio dulu masih jarang. Jadi kalau kita mau dengerin lagu tuh mesti ke tetangga dulu, jauh. Nah, sehingga pada tahun 70 saya ngelihat kelompok orang main keroncong di PRJ itu nggak ada yang nonton. Kesian. Jual orang kalau lihat, ya keroncong lewat, ya gimana sih dia. Nah, kemudian dari situlah saya berpikir bagaimana saya mau ikut melestarikan, sehingga saya membuat satu grup keroncong Bandar Jakarta ketika saya tahun 78. Waktu itu saya umur 28 tahun. Saya dirikanlah itu Bandar Jakarta. Bandar Jakarta ini punya riwayat juga. Karena saya dirikan itu di Balai Kota DKI Jakarta. Waktu itu saya dirikan di sana dengan teman-teman karyawan yang main. Kemudian saya dipanggil sama ketua DPRD yang namanya Pak Darmo Bandoro. Apa nama keroncong kamu? Saya belum kasih nama, Pak. Udah namakan Bandar Jakarta. Kan itu lagu, Pak. Iya, tapi ban sama darnya itu lain. Bandoro Darmo Bandoro. Nah, jadi nama Bandar itu adalah singkatan dari ketua DPRD di masanya ketika itu, yaitu Pak Darmo Bandoro, bukan sekedar lagu. Ya, dari situlah Bandoro ikut latihan dan menyanyi bersama dengan ada Pak Wahyudi waktu itu polisi di DPRD itu yang ikut bergabung. Kan kita latihan di lantai 23 waktu itu. Nah, dari situlah perkembangan Bandar Jakarta, terus kita bukan cuma sekedar keroncong yang 7, tapi kita bikin seperti konser 32 pemain yang kita adakan pada waktu zaman Pak Cokro Panowo tahun 78 itu. Perkembangan zaman bla 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 sehingga pada akhirnya berdirilah keroncong Bandar Jakarta itu sebenarnya pada tanggal 7 Februari 78. Nah, dari situ kita terus bagaimana caranya mengupayakan supaya keroncong itu tetap lestari, sehingga mengisi di TPRI pada tahun 80 kita ngisi. Waktu itu masih terbukti Pak Presiden, kita nyanyi. TPRI begitu masih ramai dan satu-satunya yang bisa menyiarkan keroncong itu cuma TPRI. Nah, itulah kira-kira berdiri banyak. Ada satu keinginan saya bersama teman-teman itu melihat situasi dan kondisi keroncong yang memang sangat lemah. Sekarang musik keroncong Betawi itu seperti apa nih Pak? Kan banyak nih ya irama dari keroncong kan saya tahu saya tahu kan ada langgam, keroncongnya sendiri, tambur, dan kalau tubuh ya gitu kan kaprimo ya. Nah, itu seperti apa keroncong Betawi itu seperti apa? Sebenarnya mohon izin, saya pernah juga kita main di Den Haag, sombong ya, tongtong di Belanda ya. Pakai juga banyak. Jadi kita juga pernah di sana. Ketika di sana kita main di Den Haag di Festival Tongtong itu, kemudian kita ada workshop. Workshop itu yang dihadiri oleh para mahasiswa Belanda yang ingin tahu tentang keroncong. Dari situlah saya bongkar bahwa keroncong di Indonesia itu ada dua alirannya. Satu aliran yang namanya soloan, yang satu lagi namanya Jakarta atau Betawian. Iramanya juga kita mainin, gitu ya. Ada satu perbedaan permainan. Ini dia lebih dinamis, ya kan? Keroncong Betawi itu lebih dinamis karena dia agak lebih gairah dan lagunya juga melakukan lagu pantun. Tapi kalau misalnya soloan itu lebih kepada langgam, ya kan? Jenang kulo kowe colali, gitu kan? Nah, kalau di Betawinya ini dia si jali-jali, lagunya enak kan? Ya, jadi lagu pantun. Itu perbedaannya keroncong Betawi sama keroncong soloan. Kemudian bagaimana dengan keroncong Tugu? Tugu punya aliran sendiri, dia punya kaprinyo, ya. Memang cikal bakal awalnya orang bilang dari Tugu. Ya memang kita bisa nggak pungkiri juga Pak, karena memang dia berkembang di sana ketika pada 1630 itu ada sebekas pasukan dari Portugis yang memang dimerdekakan disebut Madrides, ya kemudian dikirim ke kampung Tugu itu disebut Portugis di kampung Semper, sehingga mereka membuat komunitas di situ dan mereka bertani dan pada waktu terang bulan mereka bermain keroncong untuk mengembirakan hasil panennya dia.
lagunya Nina Bobo, Moritzo, nah itu dia punya lagu. Jadi secara nggak langsung bisa kita sebut bahwa keroncong itu sebenarnya asalnya dari Jakarta juga dong. Jakarta, Nusantara. Nah, Sebab begini, cara bermainnya beda. Ketika alat itu dimainkan di Sunda, lain mainnya. Ketika main di Melayu, lain mainnya. Tapi alatnya itu juga. Jadi alat keroncong itu bisa digunakan dari semua lini musik di Nusantara ini. Di Ambon, kayak Hawaiian. Ya kan? Ada pergabungannya juga. Jadi jangan lihat keroncong tuh, alat keroncong kan cuma satu. Yang lain kan teman-temannya. Tapi bagaimana cara memainkan itu? Cara kita. Itulah yang orang asing itu, orang-orang Eropa itu melihat cara bermain kita itu begitu hebat. Karena selo yang biasa digesek, ini dipetik. Kemudian talinya diganti dari tali logam menjadi tali penur. Nah, jadi orang juga ngelihat, urusan, udah kok dipetik. Nah itulah sebenarnya kenapa orang bilang Solo menjadi perkembangan atau berkembangnya keroncong atau rumahnya keroncong di Solo. Sebenarnya memang di keroncong di Solo itu, oleh keroncong Solo itu adalah daerah yang namanya kerajaan. Yang namanya kerajaan itu ada gamelan. Dari musik pukul menjadi musik petik. Dan itu dia terbiasa mendengarkan lagu-lagu itu. Sehingga perkembangan masyarakat Jawa Tengah Jawa Timur untuk mendengar keroncong itu akan lebih mudah dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, daerah lain menyesuaikan dengan lagunya masing-masing. Misalnya di Padang, kemudian di Aceh. Mereka juga punya alat pakai keroncong. Misalnya di Kalimantan juga ada pakai alat itu. Gitu. Jadi saya lihat juga di Belanda tuh ada ya bagian orkes Iya. Itu saya salut banget dengan Belanda bule semua Iya. dengan yang lagu jali-jali dengan klasik sekali nasi goreng kan, nasi goreng apa lagi Dinanggulo lagu-lagu waginan itu klasik gitu Pak. Karena kenapa nggak pas ya? Karena di 350 tahun ada di sini. Kan begitu kita datang ke sana, mereka itu nyambut baik sama kita. Nah, kebudayaannya diambil, Nah. kita marah-marah. Nah, iya. Buat Pak Kasudin, tanggung jawab dari dinas kebudayaan gimana nih? Kalau kebudayaan kita diakui sama bangsa lain. nah itulah sebenarnya PR kita bersama. Namun kami selaku unsur dari pemerintah, memang ke depan kami mau punya program itu kita sudah anggarkan untuk melakukan pelatihan-pelatihan keroncong ke depan. Jadi sasarannya itu nanti anak-anak muda, usia-usia sekolah gitu. Jadi jangan sampai nanti generasi keroncong ini putus di generasinya Babe doang. Umurnya aja jauh banget sama kita berdua kan. Gitu. Jadi itu tugas kami untuk melakukan pelatihan dalam rangka pelestarian. Dan juga seandainya nanti sudah kita adakan itu, kita juga akan melakukan pembinaan-pembinaan kepada sanggar-sanggar dengan memberikan kesempatan mereka tampil di event-event baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota. Itu yang kita akan jalankan. Mungkin event Pak, Iya. kayak festival keroncong ya Pak. Iya. Jadi kan bisa diadain. Jadi ada satu hal mungkin kita bantuin Pak Kasudin ini dalam rangka pembinaan itu. Pengenalan terhadap keroncong itu bisa dengan cuma satu alat, misalnya keroncong. Ini loh yang namanya keroncong. Dengan dimainkan kayak Mang Udel itu kan bisa main seperti itu. Jadi anak-anak boleh bisa bawa alat itu ke sekolahan dengan kita latih sementara untuk menyanyikan lagu itu, ya kan. Kemudian yang kedua, muatan lokal. Muatan lokal budaya itu memang sedang digarap oleh salah satu lembaga ya, yang memang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, yang lainnya juga Dinas Kebudayaan. Muatan lokal sebagai inti daripada pelestarian dan pengembangan budaya Betawi itu menjadi anunya Kasudin nantinya seperti itu ya. Nah, mungkin apa yang Pak Kasudin tadi bilang, ini kita sangat berbesar hati sebagai orang keroncong ya. Berkeroncong dengan adanya Pak Kasudin membuka pintu untuk keroncong yang memang dirasakan, jangan generasi Bang Haji aja ya, generasi yang ke depan harus lebih bagus. Artinya ada satu hal yang mesti kita lakukan di dalam bagaimana pengembangan keroncong ini bisa terjadi di Jakarta Timur utamanya. Sebab Jakarta Timur di sini juga adalah masih kental banget tradisinya. Jadi kita bisa bantu bagaimana caranya supaya musik keroncong ini bisa digemari oleh masyarakat. Kira seperti itu. Jadi Pak Kasudin, kalau ada yang pengen gitu loh, pengen dapat pembinaan, untuk yang keroncong orkes keroncong yang baru ya, ingin mendapat pembinaan seperti apa Pak Kasudin? Yang jelas ya kita juga tidak akan meninggalkan para orang tua kita nih yang memang sudah berkecimpung di dunia keroncong selama ini. Jadi kalau seandainya memang mereka akan pengen ngikut pembinaan itu, nanti bisa mendaftar di kami. Nah, kami ada tempat gedung pelatihan pusat pelatihan seni budaya PPSB yang kemarin
sudah berganti nama menjadi Gedung Ki Sampindjiun di Jalan Haji Naman. Itulah gedung yang akan kita jadikan laboratorium seni di Jakarta Timur. Tapi dasar hukumnya ada ya, Pak Kapit, Ada. terkait pembinaan keroncong ini ya? Pembinaan ya ada, karena dasar hukumnya salah satunya di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 itu tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada disebutkan di pasal 26 ayat 6 kalau nggak salah, bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta Punya kewajiban. melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi dan kebudayaan daerah lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Itu udah dasar kuat banget. Ada lagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Itu bahwa musik keroncong masuk di objek pemajuan kebudayaan di bidang seni. Ada juga di Dinas Kebudayaan itu memang di tiap daerah sebagai amanat dari Undang-Undang OPK tadi, Objek Pemajuan Kebudayaan, kita harus membuat pokok-pokok kebudayaan daerah. Itu di situ disebutkan bahwa musik keroncong ini pun masuk ke dalam objek pemajuan kebudayaan. Jadi tugas kita bersama untuk mengembangkan dan melestarikan musik keroncong ini, khususnya keroncong Betawi kalau kita sebagai orang Jakarta. Gitu. Tapi tidak menyampingkan Yang lain. keroncong langgam yang lain tadi kan, seperti yang Babe sebutkan ada keroncong Jakartaan sama Soloan gitu. Oke Pak Kasudin, kita berlanjut nih ke tanya jawab nih. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa nih dari medsos ya. Saya ada mau tanya nih, kayaknya ke Pak Haji nih. Iya Pak Haji nih. HNAF dia bertanya, menurut Bapak bagaimana caranya yang tepat untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya keroncong Betawi di era sekarang? Baik. Cara kita memang udah beberapa kali kita mengadakan pelatihan-pelatihan keroncong Betawi dan kita memberikan gambaran-gambaran keroncong tuh nikmat loh begini-begini. Tapi keinginan mereka karena mungkin perkembangan zaman, mereka juga kepengen yang lain-lain juga. Nah caranya adalah menurut saya kita memperkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Betul. Ya, kan? Jadi kita memperkenalkan dulu, ini keroncong loh, keroncong ini begini loh, musiknya seperti ini dan ini asli Nusantara, asli Indonesia gitu loh. Jadi dengan begitu melalui misalnya sekarang kan ada medsos atau melalui pakai berita-berita yang di sekolah-sekolah kita kasih tahu tentang keroncong. Itu mungkin jalan satu-satunya memperkenalkan lagu-lagu keroncong ataupun mungkin musik lagu yang pop tapi musiknya keroncong. Ya. Misalnya bintang kecil pakai dikeroncongin juga enak. Bintang kecil kuncrang. Nah itu enak. Jadi dia akan bisa merasakan kenikmatan ketika ada musiknya. Itu kira-kira gambarannya. Begitu. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih Pak Haji. Dari _araya 2404. Pak, bagaimana caranya melestarikan eksitesi musik keroncong? Pelestarian itu butuh orang. Pelestarian itu butuh pemikiran, butuh orang. Pelestarian itu butuh konsep. Jadi kita untuk melestarikan sesuatu itu ada satu hal yang kita butuhin adalah komunitas. Ketika kita punya komunitas yang memang cinta dengan pelestarian, otomatis itu bisa berjalan. Jadi memang kita sedang membuat, termasuk Ciwi nih, membuat komunitas keroncong secara yang kecil-kecil ataupun yang besar. Mari kita sama-sama ikut. Bukan cuma sekedar melestarikan, tapi bagaimana mengembangkan. Kalau cuma dilestarikan doang nggak dikembangkan ya kagak jalan-jalan. Untuk itu terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan itulah kita akan membuat satu komunitas kecil yang sehingga bisa mengembangkan yang namanya keroncong secara umum. Sekarang Bapak Kasudin nih. Pak Kasudin, kontribusi dari Pemprov Jakarta Timur. Jadi ditanya ini ya dari _Hi_Co. Nih dia mengenai kontribusinya Sudin Kebudayaan seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita lihat sih bukan kontribusi ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami mempunyai tugas untuk melestarikan seni budaya itu. Makanya tadi sudah disebutkan juga bahwa upaya-upaya yang kami lakukan dengan
melakukan pembinaan-pembinaan sanggar dan kedepannya juga melakukan pelatihan-pelatihan dan juga kami mungkin akan melengkapi lagi sarana atau alat-alat musik yang ada di gedung PPSB yang kami punya itu, gedung Kisah Benjiun, dengan alat-alat keroncong yang lengkap gitu. Ya mungkin yang ada sekarang masih kurang, namun kedepannya akan kita lengkapi lagi untuk mendukung pelatihan-pelatihan yang akan kita laksanakan. Oh, Pertanyaan terakhir Pak Haji. Ini terkait anak muda nih. anak muda. Bagaimana caranya supaya anak muda tuh senang menyukai orkes keroncong? Apakah dipadu dengan musik sekarang atau di misalnya lagunya The Beatles di keroncongin? Memang ada satu hal upaya waktu itu. Saya pernah bilang bagaimana caranya supaya ada punya daya tarik keroncong ini buat anak-anak muda. Apakah kayak Mas Gito Roles suruh nyanyi Bengawan Solo dulu ya. Kemudian kemarin juga siapa tuh Iwan Fals nyanyi apa Bandar Jakarta gitu kan. Itu juga punya magnet yang menarik anak muda ya. Tapi ya untuk sekarang menurut saya dulu waktu tahun-tahun 80 90-an ketika Mus Mulyadi muncul yang waktu itu keroncong juga masih sangat-sangat meredup, Mus Mulyadi bawain lagu Dewi Murni dengan gayanya, dengan keroncong beatnya. Itu menarik sehingga booming lah tuh semua keroncong. Kemungkinan sekarang kita juga akan menyalakan anak-anak muda yang sekarang mungkin dalam kondisi yang memang senangnya lagi lihat gadget aja nih. Kita kagak laku, kagak dilihat sama dia. Tapi mudah-mudahan mungkin dengan memasukkan unsur-unsur keroncong di dalam kegiatan gadget kita, ataupun kita ngadakan workshop dan sebagainya, mungkin itu punya daya tarik. Tapi musiknya otomatis yang akan mempermudah dia dan mungkin yang menurut dia menggelitik, yang bisa menarik gitu. Itu mungkin upayanya seperti itu. Anak muda kita kan juga sebenarnya senang dengan musik nasional, senang dengan musik tradisi. Cuman dia bingung, cara mainnya bingung, susah. Apalagi nyanyi cengkoknya susah. Belajar cengkok gak bisa sehari 2 hari, bertahun-tahun. Ya Pak Udin ya. Gitu. Begitupun main keroncong. Main keroncong itu kita udah kasih, kita udah latih 3 bulan, dia balik lagi ke rock kayak Siwi kan gitu. Tapi Pak Kasudin cepet tuh sehari ini belajar lebih bisa. Enggak, ilmunya lain dia. Langsung diajarin sama yang punya ini. Padahal ya seperti kita lihat juga, kalau kita lihat di teaser acara ini kan bahwa musik keroncong itu bisa masuk atau dijadikan theme song, ya kan? Kayak tadi ada lagu Doraemon mainin pakai musik keroncong. Nah itu kan hal-hal yang menarik. Itu mungkin dengan lagu-lagu kekinian tapi dibawakan dengan musik keroncong, itu mungkin akan menarik minat dari generasi muda kita sekarang ini. Betul. Jadi kalau keroncong, ini saya tambahin Kasudin nih. Keroncong itu bisa lagu dangdut oke. Lagu pop oke. Lagu karawitan bisa. Gambus bisa. Tapi lagu yang lain dangdut kagak bisa nyanyi keroncong. Iya kan? Betul. Jadi keroncong ini Melayu juga oke. Jadi sangat melankolis kalau menurut saya, karena orang kalau bisa nyanyi keroncong pasti bisa nyanyi lagu yang lain. Betul. Tapi orang yang bisa nyanyi pop belum tentu bisa nyanyi keroncong. Betul. Setuju? Itu yang saya rasain. Saya main gitar, belajar keroncong dari nol. Nah, jadi itu artinya bahwa keroncong musik Nusantara, keroncong musik nasional yang harusnya kita pertahankan dan dilestarikan, dan tolong juga dibantu, terutama milenial ini, yuk kita belajar, dengerin dulu, nggak usah apa, dengerin dulu lagu keroncong kayak apa. Kalau udah dengerin kagak mau pergi, nikmat banget. Jangan yang orang tua aja yang nonton. Ya kalau saya latihan juga jam 1, jam 2 nggak pernah dilemparin Pak Haji. Malah pada kok latihannya sebentar amat, karena makin malam tuh makin asik, dia tidurnya pulas. Tidur. Oke deh Pak Haji, Pak Kasudin, terima kasih atas kehadirannya nih di Obrolin Jaktim episode 7. Semoga pada sehat-sehat dan keroncong makin lestari dan makin banyak peminatnya, terutama dari kalangan pemuda ya. Jangan lupa coba aja musik keroncong, nggak ada salahnya kok. Saya aja udah mencoba, ternyata enak. Dan lestarikanlah budaya Indonesia, jangan sampai dimiliki oleh bangsa lain. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Gambi, Kota Betawi, Kota Betawi.
Haji Gambir tuan membeli pala jalan malam ke Surabaya, yang baju merah nona manis orangnya. Dari jauh saya kemari, hai saya kemari. Ya nona menyanyi keroncong tuali, menyanyi keroncong tuan enak sekali. Dari Malang ke Surabaya, kalau